Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Arsy Fitra Utomo dengan 3 digit terakhir NIM saya adalah 228. Saya berperan sebagai moderator sekaligus penyaji bagi kelompok 07 yaitu endokrinologi. Pada kesempatan Student Project Metamorfosa 2024, kami dari kelompok endokrinologi membawakan sebuah judul yaitu Efektivitas liraglutid sebagai agonis GLP-1 dalam manajemen obesitas pada diabetes tipe 2. Saya sebagai moderator mohon izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 07 endokrinologi. Dan untuk pemaparan materi pertama akan dipandu oleh teman saya yang luar biasa, Gegnan. Perkenalkan, nama saya Gusti Petendayani Ralina dengan 3 digit nomor terakhir yaitu 039. Nah, di sini saya akan membahas mengenai liraglutid yang merupakan injeksi tambahan terapi diet dan olahraga untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Obesitas dan juga diabetes mellitus tipe 2 sangat berkaitan, di mana diabetes mellitus tipe 2 itu tidak bisa mengontrol berat badan dan juga mengatur pola hidup sehat. Maka dari itu, studi klinis menunjukkan bahwa injeksi tambahan ini sangat berguna untuk menurunkan berat badan dengan memperbaiki kontrol glikemik. Mengingat moralitas DMT2 yang sangat tinggi, penulis melakukan studi pustaka lebih lanjut untuk memahami efektivitas liraglutid sebagai solusi berkelanjutan untuk manajemen diabetes. Perkenalkan, nama saya Erlin Zakira dengan 3 digit NIM terakhir 205. Selanjutnya di slide ini saya akan membacakan tentang rumusan masalah dan juga tujuan dibuatnya student project tersebut. Yang pertama adalah bagaimana dampak obesitas terhadap kontrol glikemik, yang kedua adalah bagaimana mekanisme dari aksi liraglutid, dan yang ketiga adalah bagaimana reaksi dari farmakokinetik dari liraglutid, yang keempat bagaimana efek biokimia dan fisiologis dari liraglutid, yang kelima adalah bagaimana indikasi dan kontraindikasi penggunaan liraglutid, yang keenam ada bagaimana liraglutid berinteraksi dengan obat lain, yang ketujuh ada bagaimana efektivitas liraglutid dalam penurunan berat badan terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2, dan yang ke-8 ada bagaimana profil toksisitas dan efek samping dari penggunaan liraglutid, dan yang ke-9 atau yang terakhir adalah bagaimana potensi jangka panjang dari penggunaan liraglutid. Dan untuk tujuannya sendiri pun, yang pertama adalah untuk mengetahui dampak obesitas terhadap kontrol glikemik, yang kedua untuk mengetahui mekanisme aksi dari liraglutid, yang ketiga mengetahui reaksi farmakokinetik dari liraglutid, yang keempat adalah untuk mengetahui efek biokimia dan juga fisiologis terhadap liraglutid, yang keenam adalah untuk mengetahui indikasi dan kontraindikasi dari penggunaan liraglutid, yang keenam adalah untuk mengetahui interaksi antara obat dari liraglutid, yang ketujuh adalah untuk mengetahui efikasi liraglutid dalam penurunan badan terhadap pasien penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang ke-8 adalah untuk mengetahui profil toksisitas dan juga efek samping dari liraglutid. Dan yang ke-9 atau yang terakhir adalah untuk mengetahui potensi jangka panjang dari penggunaan liraglutid. Baik, perkenalkan, di sini nama saya Titan Senarahayu dengan 3 digit NIM terakhir saya 251. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan tambahan bagi para pembaca sebagai sumber referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai teknologi liraglutid dalam penanganan penyakit diabetes mellitus. Dan untuk manfaat praktisnya sendiri, yaitu sebagai sumber informasi praktikal tentang cara kerja teknologi liraglutid dalam menangani penyakit diabetes mellitus yang dapat dijadikan referensi bagi tenaga medis, pasien, dan juga akademisi. Perkenalkan, nama saya Natasha Maulidia Prayogi, biasa dipanggil Natasha dengan 3 digit NIM terakhir saya 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang obesitas pada diabetes tipe 2. Obesitas merupakan kondisi di mana terjadinya penumpukan atau kelebihan lemak dalam tubuh yang memiliki kaitan erat dengan diabetes tipe 2.
Sebanyak 80% penderita diabetes tipe 2 mengalami obesitas, di mana hal ini dapat menyebabkan perubahan terhadap sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap hormon insulin. Ketika seseorang mengalami resisten terhadap insulin, glukosa darah tidak dapat ditransfer ke sel-sel tubuh secara sempurna, sehingga dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Obesitas memiliki dampak yang signifikan terhadap kontrol glikemik dan resiko komplikasi kardiometabolik. Obesitas menyebabkan peningkatan kadar lemak dalam tubuh, terutama adipositas visceral yang dapat memperburuk resistensi insulin. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Arsy Fitra Utomo dengan 3 digit NIM terakhir saya adalah 228. Moving on, kita akan membahas tentang mekanisme aksi likralutid. Di dalam tubuh kita terdapat reseptor pada sel yang bernama glucagon-like peptide 1 receptor atau yang disingkat dengan GLP-1R yang ketika diaktifasi dapat meningkatkan kinerja sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Terdapat juga GLP-1R pada otak, di mana pada hipotalamus terdapat 3 jenis neuron yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi rasa kenyang, yaitu NKX2.1 expressing neurons, PVN, dan POMC. Pengaktifan neuron-neuron ini terlihat dapat menekan rasa lapar. Hal ini dikutip pada jurnal yang diterbitkan oleh Burmeister pada tahun 2017. Pada lambung, likralutid dapat menghambat pengosongan lambung dengan menghambat gerakan peristalsis dan meningkatkan frekuensi kontraksi otot tonik yang menyebabkan proses pencernaan memakan waktu yang lebih lama dari biasanya. Hal ini dikutip dari jurnal yang diterbitkan oleh Nakatani pada tahun 2017. Perkenalkan, nama saya Reza Rafaela Putri Wadana dengan 3 digit NIM terakhir 201. Pada kali ini saya akan menjelaskan slide farmakodinamik. Kontrol glikemik oleh liraglutid dimediasi melalui stimulasi sekresi insulin dan penekanan glukagon, serta juga melibatkan sedikit penundaan pengosongan lambung. Efek dari liraglutid adalah peningkatan sekresi insulin dan penurunan sekresi glukagon sebagai respons terhadap glukosa, serta memperlambat pengosongan lambung. Liraglutid juga dapat menurunkan nafsu makan melalui mediasi jalur sistem saraf perifer dan pusat. Liraglutid secara langsung merangsang neuron POMC dan menghambat neuron neuropeptide Y dan agouti-related peptide di nukleus arcuata, yang mengakibatkan penurunan rasa lapar dan peningkatan rasa kenyang. Perkenalkan, nama saya Nagung Prawirama Putra dengan 3 digit terakhir NIM saya 115. Saya akan membahas sedikit tentang farmakokinetik dari liraglutide. Bioavailabilitas liraglutide adalah 5% dengan konsentrasi maksimumnya tercapai setelah 11,7 jam. Metabolic clearance rate-nya adalah 1,2 liter per jam dengan ekskresi 6% melalui urin dan 5% melalui feses. Distribusinya adalah 13 liter. Liraglutide lebih tahan terhadap enzim dibandingkan dengan GLP-1 dan mungkin di metabolisme menjadi air dan karbon dioksida. Farmakokinetik liraglutide tidak berbeda signifikan antar usia, tetapi pada pasien dengan penyakit ginjal atau hati, eksposur liraglutide bervariasi tergantung pada keparahannya penyakit. Perkenalkan, nama saya Kerry Natalia Tarigan, 3 digit NIM terakhir saya 083. Jadi di sini saya akan bahas sedikit tentang indikasi dan kontraindikasi penggunaan. Jadi indikasi utama penggunaan liraglutide adalah mencapai gula darah yang stabil atau kontrol glikemik pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Liraglutide juga dapat digunakan untuk mengurangi obesitas, tapi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM hanya memberi diabetes mellitus tipe 2 sebagai indikasi penggunaan liraglutide. Kontraindikasi penggunaan liraglutide meliputi hipersensitivitas pasien terhadap liraglutide, pasien dengan riwayat karsinoma tiroid, dan pasien dengan sindrom neoplasia endokrin multiple tipe 2. Baik, perkenalkan saya Ibu TK Wijanila Putra dengan 3 digit terakhir NIM 061. Di sini akan menjelaskan mengenai poin 2.6, yaitu interaksi obat. Interaksi obat-obatan yang telah diteliti merupakan interaksi obat-obatan yang tipis yang cermat dan juga mewakili berbagai macam tingkatan kelarutan dan juga permeabilitasannya. Adapun obat yang pertama yaitu paracetamol atau biasa disebut dengan acetaminophen. Liraglutide tidak mengubah paparan keseluruhan dari paracetamol ini setelah diteliti dengan diberikan 1000 mg campuran. Jadi, berdasarkan hasil penelitian ini, tidak diperlukannya dosis untuk penyesuaian paracetamol setelah digunakan secara bersamaan. Kemudian yang kedua yaitu ada digoxins dengan pemberian dosis tunggal sebesar 1 mg dan menghasilkan pengurangan AUC digoxin sebesar 16%.
Namun tetap pada hasil penelitian ini tidak diperlukannya dosis penyesuaian apabila menggunakan digoxin secara bersamaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada lisinopril dengan penggunaan dosis tunggal lisinopril sebesar 20 mg dengan liraglutid. Hal ini menghasilkan pengurangan AUC kembali sebesar 15% serta Cmax menurun sebesar 27%. Namun tetap tidak perlu khawatir bahwasannya pengurangan ini tetap menghasilkan bahwasannya kita tidak diperlukan penyesuaian menggunakan dosis dari lisinopril itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Jenny Pratnyanasori Putri dengan 3 digit NIM terakhir 025. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai interaksi obat. Lisinopril. Pemberian dosis tunggal lisinopril 20 mg dengan liraglutide menghasilkan pengurangan AUC lisinopril sebesar 15% dengan Cmax menurun sebesar 27%. Berdasarkan hasil ini, tidak diperlukan penyesuaian dosis lisinopril. Sementara itu, untuk warfarin dan turunan kumarin lainnya, tidak ada studi interaksi yang telah dilakukan. Sehingga saat memulai pengobatan dengan Victoza pada pasien yang menggunakan warfarin atau turunan kumarin lainnya, disarankan untuk memantau International Normalized Ratio secara lebih sering. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Gede Kenadifa Haryanto dengan NIM akhir 079 dan saya akan menjelaskan poin 2.7 tentang efikasi klinis liraglutid dalam manajemen obesitas pada diabetes mellitus tipe 2. Penggunaan liraglutid berhasil dalam menurunkan berat badan pasien T2D hingga sebesar 6% dengan dosis 3 mg dalam waktu 56 minggu. Sementara itu, semaglutid berhasil menurunkan berat badan pasien dengan T2D sebesar 9,6% dari berat badan pasien pada kondisi standar dengan dosis 2,4 mg dalam waktu 68 minggu. Dapat dilihat bahwa semaglutid dapat menurunkan berat badan pasien secara lebih pesat dengan dosis yang lebih kecil. Namun, perlakuan dengan semaglutid memakan waktu 12 minggu lebih banyak daripada liraglutid. Selain itu juga diketahui bahwa baseline dari kadar glukosa ketika masih menggunakan liraglutid adalah sebesar 187,4 mg per desiliter, yang menurun menjadi 172,6 mg desiliter ketika menggunakan semaglutid sebagai obat. Selain itu, penurunan kadar hemoglobin glikolisis juga terjadi dari 8,1% menjadi 7,6% setelah penggantian obat menjadi semaglutid. Selain itu, hasil dari survei ini juga konsisten dengan hasil dari penelitian sebelumnya di mana terjadi pengurangan berat badan yang lebih besar ketika menggunakan semaglutid. Perkenalkan, nama saya Imadi Sampertayasa dengan 3 digit NIM terakhir 043. Di sini saya akan membahas tentang toksisitas dan efek samping liraglutide. Liraglutide bekerja dengan cara meningkatkan sekresi glukosa dependent insulin di mana tidak dapat menekan tingginya sekresi postprandial glukagon untuk menaikkan konsentrasi glukosa, sehingga menghasilkan penurunan glukosa hepatik. Umumnya terdapat beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan, seperti kejadian gastrointestinal dan juga pankreatitis. Di sisi lain, potensi toksisitas dapat terjadi apabila mengonsumsi liraglutide bersamaan dengan obat-obatan lain, seperti obat beta blocker, kortikosteroid, obat antipsikotik, dan juga obat antibiotik kunilon. Perkenalkan, nama saya Kira Persisa Halim dengan 3 digit NIM terakhir 097. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai keamanan penggunaan jangka panjang liraglutide. Terdapat risiko penyakit yang datang dengan penggunaan liraglutide, seperti kanker tiroid, kanker payudara, kanker pankreas, dan pankreatitis, di mana hubungan antara penyakit ini dengan liraglutide belum diketahui. Hati pengguna liraglutide juga lebih berkemungkinan untuk mengidap kolestasis dan hepatitis autoimun. GLP-1R juga diketahui terdapat di jantung, sehingga saraf simpatetik dapat teraktivasi dan menyebabkan detak jantung meningkat. GLP-1RA seperti liraglutide juga merangsang saraf simpatetik. Hal ini menyebabkan pelepasan enzim pencernaan pada usus halus menjadi terhambat, yang menyebabkan indigestion. Perkenalkan, nama saya Deden Rioli dengan 3 digit terakhir NIM 133. Jadi dari tinjauan pustaka dapat disimpulkan 1. Obesitas berpengaruh terhadap kontrol glikemik pada pasien DMT2 karena obesitas mengganggu kemampuan tubuh dalam mengatur kadar glukosa darah secara efektif karena mereka meningkatkan resistensi tubuh terhadap insulin. 2. Mekanisme aksi liraglutide meniru GLP-1 yang dapat mengaktifasi GLP-1 reseptor yang ketika diaktifasi akan meningkatkan sekresi insulin, penekanan sekresi glukagon, dan penimbulan rasa kenyang. 3. DMT itu sebagai indikasi penggunaan liraglutide untuk menurunkan berat badan penderita.
Penggunaan liraglutide terhadap beberapa pasien dengan riwayat karsinoma tiroid dan sindrom neoplasia endokrin multiple tipe 2 mengalami hipersensitivitas, sehingga hal ini dapat menjadi kontraindikasi dalam penggunaan liraglutide. 4. Efikasi liraglutide dalam penurunan berat badan pasien DMT itu menunjukkan hasil yang signifikan di mana berat badan pasien berkurang sebesar 6% dari berat badan awal mereka ketika mereka diberikan dosis liraglutide sebesar 3 mg selama 56 minggu. Kemudian liraglutide juga dapat menekan sekresi postprandial glukagon yang mengakibatkan kenaikan glukosa hepatik. Liraglutide juga perlu diwaspadai karena memiliki beberapa efek samping yang dapat menyebabkan berbagai masalah pada GI tract kita dan pankreatitis. Penggunaan jangka panjang liraglutide memang dapat mengontrol obesitas dan DMT itu, tapi juga banyak risiko penyakitnya seperti kanker payudara, kanker tiroid, pankreatitis, dan masalah-masalah penyakit hati. Juga ada koliostasis dan hepatitis autoimun, juga peningkatan detak jantung. Perkenalkan, nama saya Agung Putra Triadi dengan nomor NIM digit terakhir yaitu 042. Dan pada kali ini saya akan membawakan pada bagian slide saran. Kami memiliki dua saran untuk penulis berikutnya, yaitu yang pertama, untuk penulis selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dalam penggunaan liraglutide terhadap diabetes mellitus tipe 2 menggunakan alat yang lebih efektif sehingga menghasilkan suatu hasil yang sempurna serta lebih spesifik. Untuk saran kedua, penulis selanjutnya dapat melakukan uji coba obat yang dapat meminimalisir dengan efek samping dari penggunaan liraglutide. Sekian saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari kelompok kami, saya sebagai moderator mohon undur diri. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.